Perkenalkan, nama saya Diana Tampu Bolon dengan NIM A1C3-19016 dari kelas reguler A Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulang kembali materi-materi yang sudah dibahas pada pertemuan mata kuliah alat-alat ukur. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jembatan arus bolak-balik. Nah, jembatan arus bolak-balik ada 7. Yang pertama, jembatan pembanding induktansi, jembatan pembanding kapasitansi, jembatan high, jembatan sekring, jembatan WN, jembatan pentanahan Wagner, dan juga jembatan impedansi universal. Nah, untuk jembatan pembanding induktansi, secara prinsip, jembatan arus bolak-balik dapat digunakan untuk mengukur induktansi yang tidak diketahui dengan membandingkan terhadap sebuah induktor yang diketahui. Nah, untuk jembatan pembanding kapasitansi, pada dasarnya jembatan pembanding kapasitansi ini prinsipnya juga hampir sama dengan jembatan pembanding induktansi. Nah, untuk jembatan high digunakan untuk mengukur induktansi yang belum diketahui dengan membandingkan terhadap kapasitansi yang diketahui. Nah, untuk jembatan sekring digunakan untuk mengukur kapasitansi yang belum diketahui dengan membandingkan terhadap kapasitansi yang diketahui atau terhadap kapasitansi standar. Nah, untuk jembatan WN bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengukur frekuensi. Nah, tetapi digunakan juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Nah, untuk sebagai contoh, sebuah jembatan WN ditemukan di dalam sebuah alat penganalisa distorsi harmonik. Nah, kemudian untuk alat pentanahan Wagner atau jembatan pentanahan Wagner, salah satu metode dalam menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan. Nah, untuk jembatan impedansi universal terdiri dari 4 rangkaian jembatan beserta saklar-saklar yang sesuai, detektor AC dan DC, generator AC dan DC, dan standar-standar impedansi. Rangkaian jembatan Wheatstone digunakan untuk mengukur tahanan AC dan DC. Nah, kemudian saya akan melanjutkan dengan osiloskop. Nah, osiloskop merupakan alat ukur di mana bentuk gelombang sinyal listrik yang diukur tergambar pada layar tabung sinar katoda atau cathode ray tube. Nah, osiloskop ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menyelidiki yang pertama yaitu tegangan baik AC maupun DC. Nah, kemudian bentuk gelombang, kemudian ada frekuensi gelombang, dan di sini bukan hanya frekuensi, dapat juga digunakan untuk menyelidiki periode gelombang dan juga beda fase. Nah, ada beberapa jenis tegangan gelombang yang akan diperlihatkan pada layar monitor osiloskop, yaitu ada gelombang sinusoidal, ada gelombang blok, ada gelombang gigi gergaji, dan juga gelombang segitiga. Nah, pada prinsip kerja osiloskop ini, osiloskop terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah osiloskop analog dan yang kedua adalah osiloskop digital. Nah, pada dasarnya pada penggunaan osiloskop di analog bekerja dengan menerapkan sinyal tegangan yang diukur secara langsung diberikan pada sumbu vertikal dan berkas elektron yang berpindah dari kiri melintasi layar osiloskop, biasanya tabung sinar katoda. Di sisi sebaliknya, dan layar diperlakukan dengan perpendaran fosfor yang menyelidiki di mana saja berkas elektron membentuknya. Nah, untuk osiloskop digital menyediakan informasi sinyal secara digital di samping peragaan CRT sebagaimana osiloskop analog. Pada dasarnya, osiloskop digital ini terdiri dari CRO laboratorium konvensional berkecepatan tinggi ditambah dengan rangkaian pencacah elektronik yang dengan memakai sebuah pengontrol peragaian logik memungkinkan pengukuran pada kecepatan dan ketelitian tinggi pada osiloskop digital ini dibandingkan pada pengukuran menggunakan osiloskop analog. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang GPS atau Global Position System. Nah, GPS ini merupakan sistem berbasis satelit yang menggunakan kumpulan dari 24 satelit untuk memberikan pada pemakai posisi yang akurat.
Nah, GPS dapat digunakan untuk pengukuran yang akurat pada semua aplikasi. Jenis GPS dibedakan dari teknik penerima yang digunakan dan bekerjanya. Nah, fungsi GPS di sini yang pertama yaitu untuk menentukan koordinat posisi objek berdasarkan olahan data beberapa satelit diukur terhadap titik objek relatif yang sudah diketahui sehingga dapat ditentukan besarnya garis lintang dan juga garis bujur dan ketinggian dari permukaan laut. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai pemandu perjalanan di samping sebagai alat komunikasi. Nah, kemudian untuk proyek aplikasi yang menuntut ketelitian yang tinggi. Nah, fungsi berikutnya yaitu untuk menentukan letak permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi sehingga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan arah, letak, dan juga waktu. Nah, GPS ini sendiri memiliki jenis-jenis. Nah, jenis-jenis GPS ada GPS untuk militer, GPS untuk navigasi. GPS untuk navigasi ini biasanya digunakan untuk kebutuhan berkendara. Nah, kemudian ada GPS untuk sistem informasi geografis. Nah, kemudian ada GPS untuk sistem pelacakan kendaraan dan juga ada GPS untuk pemantau gempa. Nah, kemudian saya akan melanjutkan dengan sound level meter. Nah, sound level meter adalah suatu perangkat alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Nah, sound level meter ini digunakan untuk mengukur kebisingan antara 30 sampai 130 desibel dalam satuan desibel dari frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, penggunaan sound level meter ini biasanya dipakai di lingkungan pabrik seperti untuk menganalisa kebisingan dari peralatan di pabrik. Nah, prinsip kerja sound level meter ini pada dasarnya mampu mendeteksi getaran yang terjadi. Nah, getaran yang dihasilkan sebuah benda akan ditangkap oleh sistem peralatan. Nah, kemudian jarum analog akan menunjukkan angka yang merupakan indikator tingkat kebisingan suatu benda dan dinyatakan dengan nilai desibel. Agar dapat menangkap kebisingan suatu benda, maka alat diarahkan ke sumber suara ke setinggi telinga. Nah, jenis-jenis sound level meter ini ada dua, yaitu sound level meter analog dan juga sound level meter digital. Nah, perbedaannya sound level meter analog pada instrumen ini disusun dari rangkaian listrik yang didesain khusus akan mengkonversi sinyal listrik dari mikrofon menjadi suatu bacaan angka pada skala. Namun pada sound level meter digital tersusun dari rangkaian listrik yang didesain khusus akan mengkonversi sinyal listrik dari mikrofon menjadi pembacaan angka terdisplay pada layar. Nah, untuk sound level meter digital ini sudah ada alat khusus untuk pembacaan dari berapa tingkat kebisingan dari suara atau kebisingan dari suatu tempat. Nah, kemudian ada lux meter. Nah, lux meter ini atau alat ukur cahaya, alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya ini, maka diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linear terhadap cahaya. Semakin jauh jarak antara sumber cahaya ke sensor, maka akan semakin kecil nilai yang ditunjukkan lux meter. Ini membuktikan bahwa semakin jauh jaraknya, maka intensitas cahaya akan berkurang. Nah, alat lux meter atau alat ukur cahaya ini biasanya digunakan pada bidang arsitektur, industri, fotografi, biologi, dan lain-lain juga. Nah, prinsip kerja dari lux meter ini terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto dan layar panel. Nah, sensor tersebut diletakkan pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Semakin banyak cahaya yang diserap oleh sel, arus yang dihasilkan pun semakin besar. Prinsip kerja dari lux meter ini
mengubah energi dari foton menjadi elektron. Idealnya suatu foton dapat membangkitkan suatu elektron. Nah, sensor cahaya yang digunakan pada luxmeter atau alat pengukur cahaya ini adalah fotodioda. Nah, pembacaan hasil pada luxmeter dibaca pada panel LCD yang format pembacaannya pun memakai format digital. Nah, kemudian ada alat ukur anemometer. Nah, anemometer ini merupakan sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Anemometer ini pertama kali diperkenalkan oleh Leon Battista Alberti dari Italia pada tahun 1450. Nah, anemometer ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, dan memperkirakan kecepatan dan arah angin. Nah, kemudian ada alat ukur barometer. Nah, barometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Hal ini memungkinkan peran cuaca atau ilmuwan dapat memprediksi cuaca lebih akurat hingga cuaca ekstrim. Jika tekanan udara yang terukur tinggi, menunjukkan cuaca yang bersahabat. Namun, sebaliknya jika yang terukur tekanan rendah, memungkinkan terjadi badai. Tekanan atmosfer yang merupakan berat udara di atmosfer bisa digunakan untuk memprediksi pola cuaca. Pola cuaca umumnya disertai dengan perubahan tekanan atmosfer dari tinggi ke rendah atau sebaliknya. Nah, barometer ini memiliki jenis-jenis. Nah, yang pertama yaitu jenis barometer air raksa, merupakan barometer yang memiliki rongga berisi air yang umum digunakan yaitu air raksa. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah jenis barometer air. Jenis barometer air ini dikenal juga sebagai termometer geodi. Terdiri dari wadah kaca tertutup yang setengah terisi air dan semacam cabang kecil atau cerat. Dan saya akan menjelaskan tentang psikometer standar. Nah, psikometer adalah perangkat untuk mengukur kelembapan relatif udara. Pada psikometer menggunakan dua buah termometer sebagai komponen utamanya. Termometer pertama merupakan termometer bola kering yang digunakan untuk mengukur suhu udara biasa. Sedangkan termometer yang kedua merupakan termometer bola basah yang digunakan untuk mengukur suhu udara yang jenuh atau lembab. Nah, ada hal-hal yang mempengaruhi ketelitian pengukuran kelembapan dengan menggunakan alat psikometer ini, yaitu yang pertama, sifat peka, teliti, dan cara membaca termometer. Nah, yang kedua, kecepatan udara melalui termometer bola basah. Kemudian ada ukuran, bentuk, bahan, dan cara membasahi kain yang diperlukan pada komponen psikometer standar ini. Nah, kemudian ada letak bola kering atau bola basah. Nah, kemudian hal yang mempengaruhinya yaitu suhu dan murninya air yang dipakai untuk membasahi kain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang termohigograf. Nah, termohigograf ini merupakan gabungan dari termograf dan higograf. Nah, alat ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara otomatis. Alat ini mencatat otomatis temperatur dan kelembapan sebagai fungsi waktu selama 24 jam. Nah, bagian-bagian dari termohigograf ini ada bola gelas, lensa cembung mengumpulkan sinar matahari ke suatu titik api, kemudian ada tempat menyisipkan kertas bias, ada pengatur kertas bias, penunjuk yang menyatakan lintang pada waktu alat disetel, kemudian ada 3 buah sekrup menyetel kedudukan horizontal. Nah, untuk cara kerja dari termohigograf ini merupakan lamanya penyinaran sinar matahari, dicatat dengan jalan memusatkan atau memfokuskan sinar matahari melalui bola gelas hingga fokus sinar matahari tersebut tepat mengenai bias yang khusus dibuat untuk alat ini dan meninggalkan pada jejak bias.
Dipergunakannya bola gelas dimaksudkan agar alat tersebut dapat dipergunakan untuk memfokuskan sinar matahari secara terus-menerus tanpa terpengaruh oleh bias matahari. Nah, bias ditempatkan pada kerangka cekung yang konsentrik dengan bola gelas dan sinar yang difokuskan tepat mengenai bias. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diperoleh jejak bias terbakar yang tak terputus. Tetapi jika matahari bersinar terputus-putus, maka jejak di bias pun akan terputus-putus. Dengan menjumlahkan waktu dari bagian-bagian terbakar yang terputus-putus, akan diperoleh lamanya penyinaran matahari. Nah, untuk selanjutnya ada alat pengukur curah hujan. Nah, hujan adalah titik-titik air di udara atau awan yang sudah terlalu berat karena kandungan airnya sudah sangat banyak, sehingga akan jatuh kembali ke permukaan bumi sebagai hujan atau presipitasi. Nah, alat untuk mengukur curah hujan merupakan fluviometer. Nah, garis khayal di peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mendapatkan curah hujan yang sama disebut Soviet. Nah, alat untuk pencatat hujan ini ada alat pencatat jungkit atau tipping bucket. Nah, alat ukur tipe jungkit dibagi dalam dua ruangan yang diatur sedemikian rupa. Apabila satu terisi, kemudian menjungkit dan menjadi kosong. Hal ini menyebabkan ruangan yang satunya berada pada posisi yang akan diisi oleh corong. Setiap jungkit menunjukkan suatu tinggi hujan, kemudian tercatat secara otomatis dan bertahap. Nah, alat pencatat hujan yang kedua adalah alat pencatat pelampung atau tipping float. Hujan yang tertangkap oleh corong 1 tercurah ke dalam penampung 2. Dengan terisinya penampung 2, maka pelampung 3 akan terangkat dan kemudian terbaca hasil pencatatan curah hujan. Nah, kemudian ada alat evaporimeter. Nah, evaporimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan tertentu dan waktu tertentu. Nah, dalam penyelidikan lapangan, beberapa atmometer dipasang sekaligus. Satuan yang akan diperoleh dinyatakan dalam ml per mc kuadrat per menit atau per jam. Nah, alat ini terdiri dari sebuah tabung kaca. Sebuah evaporimeter dijelaskan yang menghasilkan data penguapan yang mungkin lebih unggul. Data penguapan dihitung dari pembacaan pengukur mikrometer Hooke. Nah, evaporimeter juga memberikan tarif per jam, akurat penguapan, dan penyediaan sarana untuk tiba pada jumlah yang wajar dari penguapan selama periode presipitasi. Nah, penguapan atau evaporisasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair atau contohnya air dengan spontan menjadi gas. Contohnya adalah uap air. Nah, untuk selanjutnya adalah alat aktinograf. Nah, alat ukur untuk mengukur intensitas radiasi matahari bernama aktinograf atau kadang dikenal dengan sebutan mechanical pyrantinograph. Dipergunakan untuk mengukur total intensitas dari radiasi matahari langsung, radiasi matahari yang dipantulkan atmosfer, dan radiasi difusi dari langit dalam suatu hari yang dapat dihitung. Nah, penyinaran matahari mempunyai peranan penting dalam bidang meteorologi. Salah satu alat meteorologi yang digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total adalah aktinograf. Aktinograf termasuk alat pengukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri berapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Nah, aktinograf merupakan dua buah logam bimetal sebagai sensor. Logam akan bertambah panjang seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari. Perbedaan panjang logam yang kecil akan diperbesar oleh sistem tuas karena adanya pergerakan pena yang sebanding dengan perubahan intensitas radiasi matahari. Nah, kemudian ada alat Campbell Stock. Nah, Campbell Stock secara khusus dipergunakan untuk mengukur waktu dan lama matahari bersinar dalam satu hari di mana alat tersebut dipasang. Nah, Campbell Stock adalah alat untuk mengukur matahari terbit dengan satuan persen. Pengamatan dilakukan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore lintang timur, sehingga penyinaran matahari diminta 100% saat matahari terbit selama 8 jam sehari. Nah,
Pada pemakaian alat kabel stok ini, prinsip kerjanya yaitu sinar matahari yang datang ke permukaan bumi, khususnya yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal dari alat stok ini, difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan ke celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Nah, jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat kabel stok ini, maka akan diperoleh jejak pias terbakar yang tak terputus. Tetapi jika matahari bersinar terputus-putus, maka jejak di pias pun akan terputus-putus. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar inilah yang disebut sebagai lamanya matahari bersinar dalam satu hari, dalam satuan per jam atau per menit. Nah, demikian penjelasan dari materi yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam materi alat-alat ukur. Saya menyadari bahwa penjelasan ini sangat singkat, hanya mengupas pengertian dan fungsinya saja, tidak lengkap. Oleh karena itu, saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Terima kasih.